Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Fikrawan dari kelas PTKE. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang Bash Shell Programming pada Linux. Baik, langsung saja kita menuju ke pokok bahasan. Yang pertama, Bash dalam pemrograman shell. Yang kedua, perintah-perintah dasar pada Bash Shell Programming. Yang ketiga, pemberian nilai ke variabel pada Bash Shell. Dan yang terakhir, penggunaan array pada Bash Shell. Untuk tujuan pokok bahasan, yang pertama, mahasiswa dapat menerapkan Bash dalam pemrograman shell. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami penggunaan perintah-perintah dasar pada Bash Shell. Yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan pemberian nilai ke suatu variabel pada Bash Shell. Yang keempat, mahasiswa dapat memahami penggunaan array pada Bash Shell. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari Bash Shell Programming. Shell merupakan command eksekutif, yaitu program yang menggunakan instruksi atau perintah dari pemakai, memeriksa sintaks dari perintah yang diberikan, dan kemudian mengeksekusi perintah tersebut. Sedangkan Bash merupakan salah satu contoh shell yang dipakai untuk memproses sebuah script shell. Baik, kita akan membahas perintah-perintah dasar Bash Shell. Perintah pertama yaitu $bash_version. Perintah ini berfungsi untuk mengetahui versi Bash Shell yang ada pada komputer. Baik, kita akan mencoba untuk mempraktekkan sintaks bash_version dengan cara mengetik echo, kemudian spasi, kemudian dolar, kemudian bash_. Kemudian kita klik enter, maka akan muncul versi dari Bash Shell yang terinstall pada komputer. Baik, untuk perintah berikutnya itu ps. Perintah ini berfungsi untuk memeriksa shell yang sedang aktif saat ini. Baik, kita akan coba untuk mempraktikkan perintah ps. Selanjutnya, perintah nano. Nano adalah teks editor baris perintah yang mudah digunakan untuk sistem operasi Unix dan Linux. Perintah ini dapat digunakan dengan sintaks nano spasi nama file. Baik, kita akan mencoba untuk mempraktekkan sintaks nano. Saya akan membuat file bash baru dengan nama file test. Setelah itu kita akan masuk ke GNU Dano. Selanjutnya echo. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan teks atau pesan ke layar. Echo menerima parameter berupa pesan teks. Baik, kita akan mempraktekkan sintaks echo. Sebelumnya kita telah membuat file bash dengan nama test. Selanjutnya kita akan mengisi file bash tersebut dengan sintaks echo atau perintah echo. Dengan cara mengetik hashtag seru bin bash. Kemudian kita akan mengetik echo. Setelah kita mengisi file bash, kita akan keluar dengan cara Ctrl X. Kemudian untuk menge-save pilih Y, kemudian enter. Setelah itu kita ls, maka tes sudah ada. Baik, selanjutnya perintah chmod 755. Perintah ini berfungsi agar pemilik atau orang lain bisa membaca, menulis, dan mengeksekusi suatu file bash. Baik, kita akan chmod file test ini. Setelah itu kita akan mencoba untuk menjalankan file bash test. Maka akan keluar tulisan hello world sesuai dengan sintaks yang telah diisi pada file test sebelumnya, yaitu echo hello world. Selanjutnya kita akan membahas penggunaan variabel pada shell. Variabel adalah sebuah tempat atau nilai yang berfungsi untuk menyimpan sebuah data.
Shell memungkinkan user untuk membuat, mendefinisikan, dan menghapus variabel. Variabel terdiri dari beberapa macam, di antaranya yaitu positional parameter dan user-defined variable. Baik, kita akan membahas positional parameter terlebih dahulu. Positional parameter merupakan variabel yang digunakan shell untuk menampung argumen yang diberikan terhadap shell, baik berupa argumen waktu sebuah file dijalankan atau argumen yang dikirim ke subroutine. Baik, kita akan mencoba untuk menjalankan script pada slide ini. Pertama, kita akan membuat file baru, yaitu nano, kemudian post parameter. Dan kita akan isi post parameter dengan script pada slide sebelumnya. Maksud dari $1, $2, dan $3 adalah nantinya variabel ini akan diisi oleh parameter sebelum program dijalankan, yaitu ketika post parameter, kemudian spasi parameter 1, argumen 1, argumen 2, dan argumen 3. Baik, kita akan coba. Kita save terlebih dahulu. Dan kita chmod. Selanjutnya kita coba jalankan. Kemudian kita kirim argumen base, kemudian shell, kemudian Linux. Nah, di sini yang $1 tadi akan diganti dengan base sesuai dengan urutannya. Jadi kalau $1 maka yang diambil adalah argumen pertama. Kalau $2 maka yang diambil argumen kedua. Seperti pada $2 ini diganti menjadi shell. Begitu seterusnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas user defined variable. User-defined variable merupakan variabel yang didefinisikan atau dibuat sendiri oleh programmer atau membuat script sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pemberian nilai string ke suatu variabel, terdapat 3 tanda kutip yang dapat digunakan, yaitu kutip ganda, kutip tunggal, dan kutip terbalik. Baik, kita akan membahas kutip ganda terlebih dahulu. Tanda kutip ganda atau double quote, di mana Bash memberi izin untuk menyisipkan variabel di dalamnya. Baik, kita akan mencoba untuk menjalankan script di bawah ini. Baik, kita akan membuat file Bash baru dengan nama ganda. Kemudian kita isi filenya sesuai dengan slide sebelumnya. Nah, kita akan buat variabel nama dan mengisi agil. Kemudian variabel kata kita isi nama kata baru. Nah, kemudian kita akan echo atau menampilkan isi dari variabel kata. Nah, jadi jika kita menggunakan dua kutip atau kutip ganda, jika kita menggunakan kutip ganda, maka dolar nama ini akan digantikan dengan agil. Baik, kita akan coba. Next. Kita akan chmod.
755 dan kemudian kita jalankan titik slash. Nah, jadi dolar nama akan digantikan dengan isi pada variabel nama, yaitu Agil. Hai Agil, apa kabarmu? Baik, selanjutnya kita akan membahas kutip tunggal. Tanda kutip tunggal atau single quote, yaitu di mana base akan menampilkan apa adanya saja, tanpa adanya variabel yang disisipkan. Baik, kita akan mencoba untuk menjalankan script pada slide ini. Baik, kita akan mencoba untuk membuat file base baru, yaitu nano dengan nama file tunggal. Kita klik enter, maka kita akan masuk ke GNU Dano. Kemudian kita akan mengisi file base ini dengan script pada slide sebelumnya. Kita buat variabel nama, kita isi Agil. Kemudian kita buat variabel kata, dan kita akan menggunakan kutip tunggal. Hai, dolar nama. Apa kabarmu? Kemudian kita tampilkan isi dari variabel kata. Di sini, berbeda pada sebelumnya kita menggunakan kutip tunggal pada variabel kata. Nah, jika kita menggunakan kutip tunggal, maka dolar nama ini tidak akan menjadi Agil, maka akan tetap menjadi dolar nama saja, apa adanya. Baik, kita coba jalankan, kita save, kita chmod terlebih dahulu. Kemudian kita slash tunggal. Nah, berbeda pada sintaks sebelumnya, kita menggunakan kutip ganda. Di sini kita hanya menggunakan kutip tunggal. Jadi, dolar nama tidak akan digantikan dengan Agil. Baik, selanjutnya kita akan membahas kutip terbalik. Tanda kutip terbalik atau backquote, yaitu bus akan menerjemahkan sebagai perintah yang akan dieksekusi. Nah, kita akan coba menjalankan script pada slide ini. Baik, kita akan membuat file base baru dengan cara mengetik dano. Kita beri nama file terbalik. Kemudian klik enter. Kemudian kita akan masuk ke GNU Dano. Kemudian kita akan isi file base ini dengan script pada slide sebelumnya. Kita buat variabel hapus sama dengan clear, kemudian isi sama dengan hapus L. Kita akan echo. Kita coba echo variabel hapus. Echo ini untuk sintaks untuk menghapus layar atau membersihkan layar. Echo dolar hapus. Dan ini sintaks untuk menampilkan atau sintaks ls. Echo isi. Kita cek terlebih dahulu. Oh, ini lupa pakai kutip terbalik. Kemudian setelah itu kita save, Ctrl X, kemudian Y, kemudian enter. Kita chmod terbalik, enter. Kemudian kita jalankan. Seperti sebelumnya, kita menggunakan sintaks clear. Jadi akan membersihkan terminal kita, kemudian kita menggunakan ls-l. Nah, kebetulan saya tidak memiliki folder atau
file yang berawalan L, jadi tidak akan ada yang tampil. Baik, untuk kesimpulan, shell adalah program yang menggunakan instruksi atau perintah dari pemakai, memeriksa sintaks dari perintah yang diberikan, dan kemudian mengeksekusi perintah tersebut. Yang kedua, bash merupakan salah satu contoh shell yang dipakai untuk memproses sebuah script shell. Yang ketiga, variabel adalah tempat atau nilai yang berfungsi untuk menyimpan sebuah data. Yang keempat, positional parameter merupakan sebuah variabel yang digunakan shell untuk menampung argumen yang diberikan terhadap shell. Yang kelima, user-defined variable merupakan variabel yang didefinisikan atau dibuat sendiri oleh programmer atau pembuat script sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir, array adalah komponen variabel dengan tipe sejenis. Baik, itu saja dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.